Hasiat Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Manba'ul Usulul Hikmah karya Imam Ahmad Ali Al-Buni. Inilah hasiatnya, silahkan disimak. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketahuilah bahwa bait ini mengandung rahasia basmalah yang mulia, dan para ulama telah banyak menyebutkan keistimewaannya. Maka, marilah kita mengikuti mereka sebagai pemenuhan haknya, dan untuk mendapatkan keberkahannya. Maka katakanlah, barang siapa yang banyak menyebutnya, maka ia akan dianugerahi kewibawaan di hadapan alam atas dan bawah. Dan barang siapa yang menulisnya 100 kali dan membawanya, maka ia akan dianugerahi kewibawaan di hati manusia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia berpuasa pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Apabila tiba hari Jumat, maka hendaklah ia mandi, pergi ke masjid, dan bersedekah dengan sesuatu. Apabila ia telah selesai sholat Jumat, maka hendaklah ia membaca setelahnya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan nama Murut yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, dan apa yang ada di belakang mereka, yang wajah-wajah tunduk kepadanya. Suara-suara merendah karena takut kepadanya, dan hati-hati bergetar karena takut kepadanya. Aku memohon kepada Muru untuk melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, dan agar engkau mengabulkan hajatku ini dan itu. Lalu ia menyebutkan hajatnya. Dan ia, Ibnu Umar, berkata, janganlah kalian mengajarkannya kepada orang-orang bodoh, karena mereka akan saling mendoakan keburukan, dan doa mereka akan dikabulkan. Di antara keistimewaannya adalah, jika seseorang membacanya sebanyak jumlah hurufnya, yaitu 786 kali selama 7 hari berturut-turut dengan niat untuk suatu urusan apapun, maka ia akan mencapai keinginannya, baik itu mendatangkan kebaikan, menolak bahaya, atau melariskan dagangan. Di antara keistimewaannya adalah, bahwa barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur sebanyak 21 kali, maka Allah Ta'ala akan mengamankannya pada malam itu dari setan yang terkutuk, dari pencurian, dan dari kematian mendadak, serta akan menjauhkan segala bencana darinya. Di antara keistimewaannya adalah jika dibacakan di hadapan orang zalim sebanyak 50 kali, maka Allah Ta'ala akan menghinakannya dan menanamkan ketakutan dalam hati orang zalim tersebut, serta aman dari kejahatannya. Di antara keistimewaannya adalah bahwa barang siapa yang membacanya 300 kali menghadap matahari saat terbit dan bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan tidak akan sampai 1 tahun berlalu kecuali ia akan mendapatkan kekayaan yang sempurna. Di antara keistimewaannya untuk cinta dan kasih sayang adalah bahwa barang siapa yang membacanya 786 kali pada air, dan memberikannya kepada siapapun yang ia kehendaki, maka orang itu akan mencintainya dengan cinta yang sangat mendalam. Dan jika orang yang bodoh meminum air tersebut saat matahari terbit selama 7 hari, maka kebodohannya akan hilang, dan ia akan hafal segala sesuatu yang ia dengar. Di antara keistimewaannya adalah bahwa barang siapa yang istiqomah membacanya setelah sholat subuh sebanyak 2.500 kali dengan hati yang jujur dan khusyuk selama 40 hari, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan kepadanya rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang akan menyejukkan matanya dan menenangkan hatinya, serta ia akan melihat dalam mimpinya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Di antara keistimewaannya untuk mengabulkan hajat dan menghadap para penguasa adalah bahwa barang siapa yang menginginkan hal itu, maka hendaklah ia berpuasa pada hari Kamis, dan berbuka dengan kismis atau kurma, lalu sholat maghrib dan membacanya 121 kali, kemudian sholat 2 rakaat dengan niat mengabulkan hajat, lalu menyebutkan basmalah tanpa hitungan hingga ia tertidur, dan tidak berbicara di sela-sela menyebutkannya kecuali untuk sholat isya. Apabila tiba hari Jumat, maka hendaklah ia sholat subuh dan membacanya sebanyak bilangan yang disebutkan, lalu menuliskannya sejumlah itu pula secara terpisah seperti ini. Desimim aliliha aliraham nun ali warahayuming kli kelim rafai sitor bemiske wa zi'afara anun wa mim awarda wa bikharaha bi'awada wa anun berfawa aliliha alidai wa aliha ali awsot arafayumin regiliha alihu ha alakam regiliha alabdara wa ka'ana azi amramim ha abi awgiyaha amta'a aw kalam nur ahu 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 ahu. Di antara keistimewaannya adalah, jika ditulis pada kulit kijang 121 kali dengan misk, za'faran, dan air mawar, lalu diasapi dengan kayu gaharu, kemenyan Jawa, labdanum jantan, dan minyak cair, dan dibawa oleh orang yang sulit rezekinya, maka Allah akan membukakan dan meluaskan rezekinya.
Dan jika dibawa oleh orang yang berutang, maka Allah Ta'ala akan melunasi utangnya. Dan ia akan aman dari segala sesuatu yang dibenci. Dan jika ditulis pada bejana, kaca 40 kali, dan dihapus dengan air zam-zam atau air sumur yang tawar, dan diminum oleh orang sakit manapun, maka Allah Ta'ala akan menyembuhkannya. Dan jika diminum oleh wanita yang sulit melahirkan, maka ia akan segera melahirkan. Dan jika ditulis pada kertas 35 kali dan digantung di rumah, maka syaitan dan jin tidak akan masuk ke dalamnya dan keberkahan akan bertambah di dalamnya. Dan jika kertas itu digantung di toko, maka tokonya akan besar. Dan keuntungannya akan bertambah, barang dagangannya akan banyak. Dan Allah akan membutakan mata orang-orang yang dengki darinya. Dan jika ditulis 8 kali di tengah lingkaran di sekitar nama orang yang dimaksud, dan di sekelilingnya ditulis firman Allah Ta'ala, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Hingga akhir surat, dan diasapi dengan kayu gaharu India, maka barang siapa yang membawanya, ia akan menjadi orang yang disegani, diagungkan, dan dimuliakan di hadapan manusia, dan tidak seorang pun melihatnya kecuali ia akan mencintainya dan cenderung kepadanya secara alami, dan segala tujuannya akan tercapai dengan izin Allah Ta'ala. Dan inilah cara penempatannya seperti yang kamu lihat. Lihat gambar berikut di halaman selanjutnya.